Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Nah, tahukah kalian, ternyata jika kita ingin mengetahui suatu ketinggian pada pohon, kita dapat menggunakan konsep trigonometri loh. Untuk mengukur tinggi pohon, dapat dilakukan dengan mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal pohon, titik ujung bayangan pohon, dan titik ujung pohon tersebut. Dari hasil ukuran bayangan tersebut, kita gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung tinggi pohon tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai perbandingan trigonometri, baik sinus, kosinus, tangen. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana konsep trigonometri, mari perhatikan materi kali ini. Di sini, pada video ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama, itu ada perbandingan trigonometri. Yang kedua, ada menentukan nilai trigonometri sudut istimewa. Yang ketiga, menentukan aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Yang keempat, identitas trigonometri. Dan yang kelima, yaitu persamaan trigonometri. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita mengulas dulu tentang trigonometri dasarnya. Yang pertama, kita mengetahui sudut. Nah, untuk sudut sendiri, jika putarannya berlawanan arah jarum jam, sudutnya bernilai positif. Ini sudut pangkalnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka bernilai positif. Dan kebalikannya, jika putaran searah jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Ini searah jarum jam. Oke, lanjut untuk mengetahui ukuran sudut. Yang pertama kita akan bahas satuan derajat. Nah, untuk satuan derajat ini, jika satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Nah, untuk satu derajatnya itu berarti 1/360 putaran. Yang kedua, kita akan bahas satuan radian. Nah, di sini pada sudut AOB dalam radian didefinisikan sudut AOB itu sama dengan panjang A dibagi dengan jari-jarinya. Ini ada sudut AOB. Sudut AOB, AOB. Nah, didefinisikan panjang AB, panjangnya AB, itu dibagi dengan jari-jarinya. Nah, jika panjang AB itu sama dengan jari-jari, maka sudut AOB ini sama dengan panjang AB dibagi jari-jari itu sama dengan R per R, sama dengan 1. Jadi 1 radian. Nah, yang terakhir ada hubungan satuan derajat dan satuan radian. Diperhatikan pada gambar, nih jika OA ini diputar satu putaran penuh, maka busurnya itu sama dengan keliling, atau dapat dituliskan dengan 2πr. Nah, untuk sudut AOB ini, sudut AOB itu sama dengan panjang AB dibagi dengan R, itu sama dengan panjang AB-nya kan satu putaran penuh, yaitu sama dengan 2πr. Maka 2πr per R sama dengan 2π radian. Diperoleh satu putaran itu sama dengan 2π radian. Satu putaran penuh itu sama dengan 2π radian. Kalau 2π radian itu sama dengan 360 derajat, karena satu putaran penuh itu adalah sudutnya 360 derajat. Kalau ditanyanya hanya pi radiannya saja, maka itu setengah dari putaran, yaitu 180 derajat. Jadi, 1 derajat ini sama dengan
pi per 180 radian. Oke, di sini kita akan masuk topik pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk perbandingan trigonometri, yaitu sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu diberi nama sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Dilihat dari sudut yang di bawah. Nah, untuk perbandingan-perbandingannya, dapat kalian simak video ini. Jika ditanyanya yaitu sin A, maka depan per miring atau demi. Kalau ditanya cos A, cos dari A atau cos dari alfa yaitu samping per miring atau sami. Jika tan A atau tan alfa itu depan per samping. Depan per samping atau desah. Atau dapat kalian ingat atau dengan mudahnya kalian bisa menggunakan hafalan berikut sin demi cos sami tan desah. Nah, jika yang ditanyanya ada kosekan alfa, ini kebalikan dari perbandingan trigonometri ini. Maka 1 per sin alfa. Dan untuk secant alfa, itu berarti 1 per cos alfa, dan kotangan alfa itu berarti 1 per tangen alfa. Nah, di sini ada contoh. Dapat kalian perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Kita disuruh menentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa di bawah sini. Nah, karena dia segitiga siku-siku, penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus Pythagoras terlebih dahulu. Karena sisi AC belum diketahui nilainya, maka kita cari dulu untuk sisi miringnya. Rumus Pythagoras yaitu AC atau sisi miring sama dengan akar dari 2 kuadrat akar dari BC ditambah dengan akar dari AB atau AC sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Diperoleh hasilnya yaitu AC sama dengan akar 13. Nah, setelah sisi miring ini diketahui yaitu 13, nah di sini langsung saja kita substitusikan untuk mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa dengan rumus sin demi cos sami tan desah. Untuk sin alfa yaitu depan per miring, depannya adalah 2 dan miringnya adalah akar 13, kita masukkan. Nah, di sini kita rasionalkan dengan dikalikan akar 13 per akar 13. Maka diperoleh 2 per 13 akar 13. Nah, untuk cos alfanya, samping per miring. Sisi samping dibagi sisi miring, yaitu 3 dibagi dengan akar 13. Di sini juga kita rasionalkan untuk menentukan hasilnya sama-sama dibagi dengan akar 13. Diperoleh hasil 3 per 13 akar 13. Nah, untuk tan alfa sendiri, di sini langsung saja kita masukkan depan per samping. Depannya yaitu 2 dan sampingnya adalah 3. Langsung saja diperoleh hasilnya 2 per 3. Lalu yang kedua adalah nilai trigonometri sudut istimewa, di mana di dalam gambar tersebut bisa kita lihat terdapat sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu sin kostan positif. Kuadran 2 hanya sinnya saja yang positif, dan kuadran 3 itu hanya tannya saja yang positif. Kuadran 4 itu hanya cosnya saja yang positif. Lalu ada tabel sudut istimewa di kuadran pertama. Alfa sin alfa 0 derajatnya itu adalah 0, 30 derajat dari sin alfa itu setengah, 45 derajat dari sin alfa itu setengah, akar 2, 60 derajat sin alfa setengah, akar 3,
dan 90 derajat sin alfa itu adalah 1. Cos 0 derajat cos alfa itu 1, 30 derajat cos alfa setengah akar 3, 45 derajat cos alfa setengah akar 2, 60 derajat cos alfa setengah, dan 90 derajat cos alfa 0. Kemudian 0 derajat tan alfa itu 0, 30 derajat tan alfa sepertiga akar 3, 45 derajat tan alfa itu 1, 60 derajat tan alfa akar 3, dan 90 derajat tan alfa tak hingga. Bagaimana nilai trigonometri untuk kuadran 2, 3, dan 4? Kita lihat contoh soal untuk cos 150 derajat sama dengan ini bisa kita tulis sebagai 180 derajat dikurang 30 derajat yang setara dengan 5pi/6 dalam radian. Karena sudut 150 derajat itu terletak di kuadran kedua, maka nilai cosnya itu negatif. Sehingga cos 150 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat sama dengan negatif akar 3/2. Nah, di sini kan ada beberapa contoh latihan. Aku ambil contoh yang sin 240 derajat. Nah, sin ini atau sin 240 derajat ini kan berada di kuadran ketiga, di mana sin 240 derajat itu sama dengan sin 270 dikurang 30. Maka hasilnya negatif cos 30. Nah, hasil dari negatif cos 30 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Lalu yang ketiga ada aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Dimana untuk aturan sinus itu sendiri bisa kita lihat bahwa di poin 1 itu terdapat segitiga siku-siku dengan sudut A, B, C. Dan rumus alfa sama dengan sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk contoh soal nomor 1 itu terdapat segitiga di mana sudut P itu 60 derajat dan PR sama dengan 8 cm, QR-nya 4 akar 6. Kita disuruh menentukan besar sudut PQR. Nah, untuk cara penyelesaian dari soal tersebut itu adalah 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. 4 akar 6 sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat. Sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Kemudian sin alfa sama dengan 8 dalam kurung setengah akar 3 per 4 akar 6. Sin alfa sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6 sama dengan akar 3/6. Akar 3/6 sama dengan akar setengah sama dengan akar 1 per akar 2. Sin alfa sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2/2 sama dengan setengah akar 2. Sin alfa sama dengan setengah akar 2, alfa sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat. Kemudian untuk aturan kosinus itu berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Untuk contoh soalnya, diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 cm, AC 3, dan sudut A 60 derajat. Di sini kita disuruh menentukan besar sudut BC. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini kita menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikali 6 cos 60 derajat. Kenapa cos 60 derajat? Karena sudut A-nya itu 60 derajat. Sama dengan 9 ditambah 36 dikurang 36 dalam kurung setengah sama dengan 45 dikurang 18 itu 27.
Untuk BC sama dengan akar 27 sama dengan akar 9 kali 3, yaitu 3 akar 3. Jadi panjang BC adalah 3 akar 3. Kemudian untuk luas segitiga, itu kita bisa lihat di gambar tersebut bahwa ada segitiga ABC di mana berlaku rumus L sama dengan setengah BC sin A, L sama dengan setengah AC sin B, L sama dengan setengah AB sin C. Untuk contoh soalnya, itu diketahui segitiga ABC dengan AB 6 cm, AC 3, dan sudut A sama dengan 60, tentukan besar sudut BC. Nah, untuk penyelesaian soal di atas, itu kita menggunakan rumus seperti tadi. Rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali 3 dikali 6 sin 60 derajat sama dengan 9 dalam kurung setengah akar 3 sama dengan 9 per 2 akar 3. Jadi untuk luas segitiga ABC adalah 9 per 2 akar 3 cm persegi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan identitas trigonometri. Dibagi menjadi 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pythagoras. Pada identitas kebalikan terdapat 6 sudut istimewa, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Sudut istimewa yang sebelah kiri itu adalah kebalikan dari sudut istimewa yang sebelah kanan. Misalnya, sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, dan kebalikannya kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, dan seterusnya. Untuk identitas yang kedua, yaitu identitas perbandingan. Ada beberapa sudut yang termasuk identitas perbandingan, yaitu tangen alfa. Tangen alfa sama dengan sin alfa plus cos alfa. Jadi karena kebalikan dari tangen alfa yaitu kotangen alfa, jadi kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Selanjutnya, yang ketiga, identitas Pythagoras. Misalnya, terdapat segitiga siku-siku ABC dengan sisi samping X, sisi depan Y, dan sisi hipotenusa atau miring R dengan sudut siku-siku di B dan di A, yaitu sudut alfa. Pasti teman-teman sudah tahu rumus Pythagoras, yaitu Y alfa Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalnya kita bagikan sisi kiri dan sisi kanan dengan R kuadrat. Y kuadrat dibagi R kuadrat, Y per R, X kuadrat dibagi R kuadrat, jadi X kuadrat per R kuadrat, dan R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan R per R kuadrat. Karena sama-sama kuadrat, jadi kuadratnya kita masukin di kurung. Jadi Y per R dikuadratkan, X per R dikuadratkan, R kuadrat bagi R kuadrat, karena penyebutan pembilangnya sama jadi dengan 1. Pada slide sebelumnya teman-teman sudah mengetahui perbandingan trigonometri sebagai sisi-sisi. Karena Y sisi depan per sisi samping itu sama dengan sin alfa, dan sisi samping per sisi miring itu cos. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa
bagi cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. 1 dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat. Selanjutnya, contoh soal dari identitas trigonometri. Yang pertama, bentuk sederhana dari sin X dikali kotangen X per kosekan X adalah. Untuk mencari bentuk sederhananya, kita terlebih dahulu akan mengubah kotangen X dan kosekan X. Jadi, sin X dikali kotangen X kita ubah menjadi identitas perbandingan, yaitu cos X per sin X. Untuk menghilangkan sin X, jadi kosekan X kita ubah menjadi identitas kebalikan, yaitu 1 per sin X. Jadi, sin X dikali cos X per sin X per 1 per sin X sama dengan sin X dikali cos X. Sin dibagi sin itu habis, jadi tinggal cos X per 1 per sin X. Untuk pembagian pecahan, teman-teman ingat konsep aljabar, yaitu A per B per C. Untuk B per C nya kita balik, yaitu C per B. Jadi A dikali C per B. Jadi cos X dikali sin per 1. Cos X sin dibagi 1 sama dengan sin. Jadi cos X dikali sin X. Karena cos X dikali sin X itu sama, jadi bisa dibalik sin X dikali cos X. Selanjutnya persamaan contoh soal persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan 1 per 2 akar 2, di mana X lebih dari 0 derajat, X kurang dari 360 derajat. Sin X sama dengan 1 per 2 akar 2, di mana X lebih dari 0 derajat, X kurang dari 360 derajat. Nah, sin 1 per 2 akar 2 itu kan terdapat di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi sin X 1 per akar 2 itu sama dengan terdapat di kuadran 1, yaitu 45 derajat. Jadi 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 45 derajat, 135 derajat. Sekian video pembahasan materi trigonometri dari kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.